Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngakan Putu Chandra Purnata, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Agama Hindu tahun 2025 dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 2541 181068. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SMA Negeri 1 Napak Siring pada kelas 12 3A fase F dengan materi ajar yoga cara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Baik, kita awali pertemuan hari ini dengan menghaturkan panganjali. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan kita melakukan pembelajaran hari ini, katanya kita berdoa dan masih berdoa juga. Berdoa susah. Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Anak Agung Gede Putra Kai Jendra. Izin. Izin kenapa? Oke. Yang kedua, Dewa Ayu Senja Pineta. Oke, anak-anak. Nah, jadi sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan kesiapan kalian untuk belajar. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, nampaknya ada beberapa orang yang agak sedikit kurang bersemangat hari ini. Nah, jadi agar lebih semangat, kita akan coba tepuk taksu terlebih dahulu. Ya. Oke? Jadi Bapak yang mengambil aba-abanya ya. Oke? Tepuk taksu. 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 Jaya. Oke. Oke. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru. Ya, karena sebelumnya kita sudah selesai untuk materi sebelumnya yaitu tentang moksa. Jadi sekarang kita melanjutkan materi yang baru. Nah, sebelum lanjut ke materi yang baru, nah silakan kalian kerjakan asesmen awalnya yang sudah Bapak kirim ke grup kelasnya. Silakan. Oke, sudah semua menjawab asesmen awalnya? Sudah. Baik, jika sudah, Bapak akan lanjut ke kalimat pematik. Nah, ada dua kalimat pematik. Yang pertama, bagaimanakah sikap kalian pada saat kalian sembahyang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kamu? Duduk. Oke, duduk, berdiri, atau bersila. Kemudian yang kedua, menurut kalian bagaimanakah sikap yang benar pada saat melakukan persembahyangan? Oke, jadi menurut kamu sila asanas. Nah, jadi hari ini kita akan ada kaitannya dengan kata asanas itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai yoga acara. Ya, kita akan belajar mengenai yoga cara. Nah, sebelum kita belajar yoga cara, Bapak akan memberikan tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, mampu menganalisis ajaran yoga cara dalam Hindu dengan benar. Yang kedua, mampu memahami sejarah yoga dengan benar. Dan yang ketiga,
mampu menjelaskan jenis-jenis yoga dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang barulah ke pengertian dari yoga. Ya, yoga acara. Nah, yoga acara. Nah, secara etimologi. Nah, yoga acara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, berasal dari akar katanya yud, yang artinya menyatu, persatuan, dan kesatuan. Ya, itu arti kata yud. Kemudian berikutnya ada kata acara. Nah, kalian pasti sering dengar kata acara. Jadi acara itu memiliki arti adalah suatu praktek atau suatu kegiatan. Jadi yoga acara adalah praktek kegiatan pada saat melaksanakan yoga. Nah, itulah yoga acara. Ya, itu pengertian secara sederhana. Selanjutnya, kita lanjut ke sejarah singkat dari yoga. Nah, jadi yoga sendiri berawal sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi pada masa Brahmana. Ya. Jadi pada masa Brahmana itu praktek penerapan yoga itu merupakan hal yang lumrah. Ya. Jadi pada masa itu tapa brata yoga dan semidi itu merupakan hal yang lumrah. Sama seperti kalian sekarang. Sekarang kalian memainkan gadget itu merupakan hal yang lumrah. Ya, jadi pada saat masa-masa Brahmana itu yoga itu sangat mudah sekali, semudah kalian memainkan HP kalian. Ya. Nah, kemudian sumber kuno yaitu dari kitab Weda dan juga Darsana. Ya, jadi Darsana itu merupakan filsafat kita, filsafat Hindu. Ya, jadi yoga itu termasuk di dalamnya. Ya, jadi masuk ke Sadarsana. Ya, di bagian Astika. Jadi yoga Darsana. Oke, nah, jadi yoga Darsana itu diciptakan oleh Resi Patanjali. Jadi beliaulah bapak pencipta yoga. Resi Patanjali. Ya. Nah, jadi akar yoga dari sana semuanya. Barulah setelah Swami Vivekananda membawa praktek dan ajaran yoga ke Eropa atau benua barat, terjadilah seperti sekarang. Yoga menjadi sangat eksis, ya. Jadi semua orang sudah mengenal yang namanya yoga. Ya. Oke, sekarang Bapak lanjut. Itu sejarah singkat mengenai yoga. Nah, jenis-jenis yoga. Jenis-jenis yoga itu ada 4. Ya, yang pertama ada apa? Mantra yoga. Jadi mantra yoga ini merupakan yoga yang berfokus pada pengucapan mantra sehingga jiwatman itu bisa menyatu dengan parama atman. Itu mantra yoga. Selanjutnya ada laya yoga. Laya yoga itu adalah yoga yang berfokus pada cakra yang berada dalam tubuh kalian. Nah, jadi di tubuh kalian itu ada cakra. Ya, nggak hanya pada anime Naruto saja ya. Jadi di dalam tubuh kalian juga ada cakra. Ya, cakra itu disebut dengan Kundalini Sakti. Ya, cakra yang ada pada tubuh kalian itu disebut dengan Kundalini Sakti. Ada 7 tingkatan cakra yang ada pada tubuh kalian. Nah, itu laya yoga. Kemudian ada hatha yoga. Nah, jadi hatha yoga ini yoga yang sangat sinergis. Ya, jadi sangat berhubungan. Jadi hatha yoga ini sekarang masih populer. Ya, populer di kalangan ashram. Jadi
Banyak ashram yang menerapkan hatha yoga ini. Oke. Berikutnya Raja Yoga. Nah, jadi Raja Yoga inilah yang ditekuni oleh para resi. Ya, di dalamnya ada ajaran-ajaran dari Astanga Yoga dari Resi Patanjali. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan sampaikan ini survei ya. Survei apa? Survei dari Good State. Ya, jadi tingkat kecemasan anak-anak. Nampaknya generasi kalian Gen Z itu memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Ya, tingkat kecemasan, jadi gampang stres. Ya, adapun penyebabnya ada banyak, yaitu karena prospek kerja yang paling besar. Ya, jadi generasi kalian itu bingung gimana sih mencari kerja. Ya, Pulau Bali sudah kecil, tambah lagi banyak pendatang, tentunya sangat susah untuk mencari kerja. Intinya sekarang kalian harus lebih mengasah diri. Ya, nggak hanya hard skill, soft skill juga harus diasah. Kemudian penyebab stres yang kedua adalah keuangan jangka panjang. Ya, balik lagi ke masalah finansial atau keuangan. Ya, jadi siapa sih yang nggak stres kalau nggak punya uang? Ya, semuanya stres. Oke, itu dua penyebab terbesar penyebab stres pada anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian permasalahan. Ya, jadi permasalahan itu akan kalian bahas bersama kelompok. Jadi Bapak akan bentuk kelompok juga. Oke, jadi Bapak akan bentuk 4 kelompok. Ya, jadi kita akan undi kelompoknya ya, biar adil. Oke. Oke, sudah dibuka LKPD-nya? Ya, jadi sudah ketemu permasalahannya? Sudah. Ya, jadi permasalahan mengenai seorang wanita yang dibully di media sosial. Ya, jadi kalian juga pasti pernah mengalami itu. Nah, jadi sekarang gimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut ya? Boleh diskusikan dengan kelompoknya. Oke, ya silakan diskusikan permasalahan yang Bapak kasih ya. Nah, kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya langsung ke Bapak, oke? Nah, diskusikan permasalahannya, jangan diskusi tentang masalah yang lain. Baik anak-anak, untuk sesi diskusi sudah berakhir. Sekarang kita lanjutkan ke sesi presentasi. Nah, kira-kira kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi kali ini? Oke, silakan, Indah, maju ke depan ya. Nomor 27 dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang kisah Sarah dan teman-temannya di dalam KKPD. Jadi masalah utama yang dihadapi generasi Z terkait kesehatan mental adalah tingkat kecemasan yang tinggi. Jadi cara mengatasi permasalahan tersebut adalah hatha yoga. Ini adalah istilah umum untuk semua jenis yoga yang mengajarkan postur fisik atau disebut dengan asana. Gerakannya biasanya lebih lambat dan berfungsi sebagai pengatur lembut untuk postur yang dasar. Hatha menekankan pada kelarasan tubuh dan teknik pernapasan yang disebut dengan pranayama. Lalu, yoga paling baik dilakukan pada saat matahari baru terbit, yaitu pukul 5, durasinya 15-20 menit, dilakukan 3 kali dalam seminggu. Lalu cara mengurangi stres dan kecemasan yaitu teknik pernapasan pranayama. Dan fokus pada saat ini, selama latihan hatha yoga membantu menenangkan pikiran dan mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Dan cara menangani stres dan overstimulasi mental yaitu era digital penuh dengan informasi yang berlebihan dan notifikasi konstan yang dapat menyebabkan overstimulasi mental dan meningkatkan tingkat stres. Teknik pranayama dalam yoga mengajarkan regulasi pernapasan yang efektif untuk meningkatkan sistem saraf, mengurangi respon stres, dan meningkatkan fokus. Jadi itulah hasil dari diskusi kelompok 2.
Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Indah Puspita ya dari kelompok 2. Nah, jadi presentasinya sudah cukup bagus ya. Nah, jadi sudah diterangkan apa permasalahannya, solusinya apa, sudah sangat baik. Nah, jadi presentasi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba melakukan asesmen formatif. Silakan buka link yang sudah Bapak bagikan di grup kelas. Atau kalian bisa lihat di layar, sudah Bapak cantumkan linknya. Oke, sudah semua mengerjakan asesmennya ya? Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai poin-poin penting apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau mencoba? Oke, Murah, silakan. Kesimpulan pembelajaran tentang yoga cara pada hari ini adalah kami menganalisis ajaran yoga cara dalam Hindu dengan benar. Yang kedua ada kami memahami sejarah yoga dengan benar. Yang ketiga ada kami menjelaskan jenis-jenis yoga dengan benar. Dan yang terakhir kami mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan Gen Z dan pengaitan dengan yoga cara dengan solusinya. Oke, tadi sudah jelaskan mengenai poin-poin penting yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kita akan coba bahas mengenai refleksi. Ya, refleksi diri. Siapa yang bisa? Oke, silakan Febri. Nomor 1, bagian yang menurut saya paling sulit di pelajaran hari ini adalah tentang jenis-jenis yoga. Yang kedua, saya akan mencoba belajar mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang lebih efektif. Nomor 3, saya akan mencoba tutor sebaya dan memanfaatkan media sosial untuk mengenali materi tersebut. Nomor 4, saya rasa bintang 4 karena saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, terima kasih ya Febri. Oke, itu tadi refleksi yang sudah diberikan oleh Febri. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini terkait yoga. Nah, jadi yoga itu bukan hanya sekedar pose-pose atau gerak-gerakan yang indah. Melainkan yoga itu merupakan bagaimana kita bisa menyatukan antara pikiran, raga, dan juga jiwa kita. Nah, jadi itulah inti dari pelajaran kita hari ini. Oke? Nah, jadi untuk hari ini sampai sini aja dulu. Untuk tugasnya silakan kerjakan LKS halaman 25. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan materi tentang penerapan yoga di lingkungan sekolah. Oke? Sekian untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita akhiri dengan mengaturkan Ramo Santi. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi.